Baiklah Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Em, Izinkanlah saya bicara dalam dua kategori gitu ya. Satu soal, tapi tetap aja berkerangka apa yang kita bicarakan pada malam ini, Kabinet Prabowo ini. Yang kalau diikuti dari tadi, satu yang terlihat dominan adalah jumlahnya yang banyak itu ya. Kabinet yang gemuk, yang terlihat ya kayak Henry bilang itu tadi gitu. Tapi saya mau bilang begini Bang. Kalau dari perspektif negara klasik, liberal klasik, negara itu busuk. Pemerintahan busuk. Selalu jahat. Karena itu pemerintahan selalu kecil. Fungsinya juga kecil. Itu kalau perspektif klasik. Sementara kalau perspektif modern, neoklasik, apalagi kalau kita bikin konkret menjadi welfare state, pemerintahan baik. Dan karena baik, itu terlihat pada strukturnya. Strukturnya menjadi besar. Presiden Amerika Serikat, pemerintahan pertama misalnya di Amerika Serikat itu kementeriannya cuma 3. Menteri Luar Negeri, Menteri Perang, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Tapi Ketua Mahkamah Agung kan bukan bagian dari pemerintahan. Cuma 3. Ini berkembang lama sekali sampai nanti 1908, 1902 ketika Theodore Roosevelt jadi presiden, baru pemerintahan itu bertambah jadi 8. Menteri Perdagangan, Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri itu baru bertambah pada waktu Theodore Roosevelt itu jadi presiden. Begitu terus. Kembali ke soal kabinet yang gemuk, yang sekarang ini banyak orang bicarakan begitu ya. Apakah ini masuk akal atau tidak masuk akal? Saya ingin mengatakan bahwa kalau menggunakan perspektif welfare state, dan saya berpendapat itu yang dipakai oleh para pembuat undang-undang dasar kita 1945 tahun 45 dulu itu, mereka menggunakan perspektif welfare state. Nah karena menggunakan perspektif welfare state, maka memang pemerintah menjadi besar. Negara diandalkan untuk mengurus kehidupan rakyat, dan dengan begitu maka pemerintahan itu menjadi banyak. Nah kembali ke kita, tahun 45 kabinet kita pertama itu pertama kali bekerja tanggal 4 September 1945. Kabinetnya 19 orang. Walaupun umurnya cuma 2 bulan. Karena setelah itu kan Pak Syahrir menjadi Perdana Menteri dengan kabinet sekitar 19 orang. Begitu seterusnya. Nah, karena itu maka saya tidak dapat mengatakan apakah ini kabinet Jokowi atau kabinet Prabowo. Saya sebagai orang tata negara mesti mengatakan bahwa ini kabinetnya Prabowo. Sebagai orang tata negara, penanggung jawab pemerintahan itu Prabowo. Pemegang kekuasaan pemerintahan itu Prabowo. Dan kalau kita baca buku-buku tata negara internasional gitu ya, kita banding dengan Amerika Serikat misalnya, orang tidak pernah menyebut ini administrasinya siapa, administrasi siapa. Administrasinya adalah administrasi presiden. Presiden Bush misalnya, ya administrasi Bush, karena dia penanggung jawab. Jadi karena itu memang kita mesti sebut bahwa ini kabinetnya kabinet Prabowo, pemerintahannya pemerintahan Prabowo, dan kembali ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi kita. Konstitusi kita memberikan kewenangan full, tidak dibagi dengan alasan apapun kepada presiden untuk membentuk, yang orang mengatakan bahwa itu seperti prerogatifnya presiden gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita cek Undang-Undang Dasar itu hak eksklusif, kewenangan eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada presiden. Karena itu tidak dibagi. Perkara pelaksana itu konsep, perkara pelaksanaannya mendengar pertimbangan sana, pertimbangan sini, dengar sana, dengar sini, termasuk ke presiden sebelumnya, atau ketua-ketua partai, bahkan temannya, dan segala macam itu soal lain. Dan tampaknya itu tidak bisa dihindari. Tampaknya itu tidak bisa dihindari. Hanya senang atau tidak, suka atau tidak, secara konstitusi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan ini adalah Pak Prabowo, presiden. Suka atau tidak, senang atau tidak, dia bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa gemuk? Ya, mengapa mesti gemuk? Orang-orang yang belajar tata negara tahu. Tugas yang penting, tugas itu kecil, soal itu kecil, tetapi terlihat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan manajemen, maka dipecah. Kalau abang telusuri sejarah tata negara, di kita setelah Pak Harto baru dibikin itu,
Tetapi untuk pertama kalinya apa yang sekarang kita kenal dengan orang-orang tata negara atau apa yang disebut dengan executive agency itu untuk pertama kali dibicarakan adalah World Industry Board. Amerika masuk perang dunia kedua, masuk perang dunia pertama, dan ada begitu banyak soal yang harus diurus, mulai dari sepatu sampai dengan amunisi dan macam-macam, makan macam-macam. Maka dibikinlah satu badan yang spesifik mengurus itu. Itu yang disebut dengan World Industry Board. Dan dipegang oleh Bernard Baruch. Bernard Baruch memang orang yang ikut beri duit pada waktu kampanye Woodrow Wilson. Karena itu seringkali ini dibilang ya kabinet, ya kita paham apapun kita sebut, tapi dalam kenyataannya terkonfirmasi secara objektif bahwa Bernard Baruch adalah satu di antara beberapa orang yang memberikan sumbangan kepada Woodrow Wilson menjadi presiden. Dan karena itu, entah itu semacam politik pro quid pro quo atau tidak, tetapi kelak Bernard Baruch itu diangkat menjadi ketua dari World Industry Board itu untuk menangani urusan kecil, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Amerika untuk masuk dalam perang senjata, makan, macam-macam semua di situ. Macam-macam di situ. Dan kalau kita telusuri betul faktanya, kita menemukan kenyataan bahwa Bernard Baruch tidak serta-merta jadi di situ, tapi kayak dia bergerak melingkar. Badan kecil-kecil, dia pimpin ini, baru masuk ke situ. Jadi, lalu yang paling gila setelah setelah dunia memasuki resesi ekonomi Great Depression 1929 sampai 1932 itu, kan itu berantakan tuh. Nah, ada berantakan itu dan presiden adalah Franklin Delano Roosevelt. Disitulah dia bikin berbagai macam apa yang disebut yang kita kenal di sini dengan lembaga, kalau kita dulu lembaga pemerintah non departemen apalah itu namanya. Nah, yang kayak gitu itu urusan rumah, urusan kesehatan, urusan cari pekerjaan orang tua dan macam-macam dibikin itu board itu. Memang kalau kita cek betul itu dirancang oleh apa yang mereka sebut dengan brain trust-nya Franklin Delano Roosevelt. Orang-orang pintar yang berada di lingkungan presiden itu yang begini loh. Dan di atas itu semua termasuk di Prof. Ikrar pasti paham, pernah dengar nama Keynes, Maynard Keynes. Keynes itu kan yang termasuk memberikan sumbangan pikiran terhadap orang-orang yang dari brain trust ini untuk menciptakan lembaga-lembaga kecil-kecil untuk mengurus hal-hal yang kecil-kecil tetapi penting. Dan dengan keberhasilan beliau mengurus soal-soal yang kecil-kecil itu, beri makan, beri sekolah, beri pekerjaan, dan apa yang kelak kita kenal dengan social safety net itu, maka Roosevelt itu menjadi presiden 4 kali. Mengapa? Karena begitu ditanya kepada orang, kenapa kok orang ini sudah lumpuh, tapi kok Anda terus memilih dia? Orang-orang itu bilang apa? Orang dia kasih kita makan, orang dia kasih kita pekerjaan, orang dia kasih urus kesehatan, orang urus kita macam-macam gitu ya. Nah, jadi itu landasan kenapa pemerintah itu menjadi begitu besar. Nah, kembali ke dalam kasus kabinet Pak Prabowo ini, tampaknya kalau lihat performa hari ini, jalan pikiran itu yang dipakai. Soal-soal kecil, tapi dirasa perlu dan strategis untuk kepentingan rakyat, itu ingin ditangani. Tadi yang beliau bilang tadi, kecil, tapi kalau kecil itu menjadi lebih fokus. Memang ada problem manajemen. Mesti siapkan kantor, siapkan macam-macam, saya mengerti dan saya terima itu. Tapi dari segi konsep, mengapa dipecah menjadi kecil-kecil supaya urusan itu fokus, tertangani lebih fokus, bisa lebih efektif, lebih efisien. Ada problem manajemen memang. Problem apa itu? Problem kontrol, problem koordinasi. Ada problem di situ. Nah, dan karena itu sebegini jauh saya berpikir begini, problem-problem ini itu terlihat disadari oleh Pak Presiden Prabowo dan karena itu beliau membentuk kalau tidak salah ada sekitar 7 menteri koordinasi yang gitu ya, kalau tidak salah sekarang. Rasanya itu dimaksudkan untuk memperlancar problem-problem manajemen yang bakal muncul dan saya yakin itu akan muncul. Bahkan kalau tidak salah tadi atau kemarin itu Fahri Hamzah sudah mengatakan bahwa memang ada problem koordinasi. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan gitu ya, yang ngomong ini akan ada problem koordinasi. Tapi
Dan saya rasa itu besar atau kecil kan dari dulu. Beliau ini kan pernah menteri di masa Pak Harto gitu. Dulu-dulu kan kita pernah dengar koordinasi itu semacam kor di atas nasi begitu ya. Karena tidak banyak yang bisa dipecahkan melalui ya koordinasi-koordinasi itu gitu ya. Dan mudah-mudahan itu dapat ditangani secara baik oleh oleh Pak Prabowo di hari-hari ini di pemerintahan akan datang, karena kalau yang dulu di masa Pak Harto dengan tipikal Pak Harto punya kepemimpinan, toh beliau menghadapi problem koordinasi, maka rasanya logis membayangkan soal-soal seperti itu bakal ada di dalam pemerintahan ini. Kedua, yang saya bilang, saya senang betul dengan apa yang dibilang oleh disampaikan oleh Pak Prabowo pada waktu pidato di pelantikan itu ya. Ikan busuk dari kepala. Itu kata Churchill, Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua. Ikan busuk dari kepala. Dan kalau saya yakin Bang Prof Ikrar, ya, Bang Ade, kita semua di sini, Bang Henry, faham. Telusuri sejarah kepemimpinan, telusuri sejarah hukum, telusuri sejarah politik. Kita akan temukan bahwa selalu begitu. Yang bermasalah adalah pemerintah, bukan rakyat. Tidak ada rakyat yang bermasalah, yang bermasalah pemerintah. Karena itu saya senang beliau mengatakan jangan kalian curi. Jangan kalian curi APBN, jangan kalian curi ini dan itu segala macam. Dan ikan itu busuk dari atas. Senang saya itu. Soalnya sekarang adalah bagaimana memastikan itu bekerja dalam pemerintahan ini kan itu. Tapi pengakuan bahwa busuk dari atas itu sesuatu yang bagus. Menemukan kenyataan bahwa ada orang berumur 70 tahun lebih tua dari Bang Ikrar masih mengayuh beca untuk sekedar makan, itu suatu hal yang hebat. Saya senang itu. Lalu kan kita pernah dengar baca di beberapa online tuh ada satu guru SD sudah jadi honorer bertahun-tahun, tapi masih juga menjadi pemulung setelah pulang mengajar. Urus yang begini-begini. Saya ini menemukan sendiri, karena saya jadi pengawas di salah satu sekolah Al-Herat kecil di kampung sana itu. Menemukan sendiri ada anak, ada kakak beradik yang pada kegiatan tertentu, kalau kakaknya pergi, adiknya nggak bisa ikut. Adiknya pergi, kakaknya nggak bisa ikut. Why? Karena sepatunya saling ganti, bajunya saling ganti. Itu saya temukan sendiri, bukan orang cerita-cerita itu. Karena itu sekali lagi, saya bilang saya senang dengan apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Tapi soal kita sekarang adalah, saya dengar tadi, saya senang, pidato itu satu hal, pelaksanaan itu satu hal. Apalagi pemerintahan yang luar biasa besar ini. Sekarang ini, tadi Gabriel sudah pergi ya. Di mana Gabriel? Di NTT sekarang ini ada satu polisi yang mengusut, mengusut satu masalah minyak subsidi yang menurut temuan dia itu tidak sampai ke bawah dan seterusnya, dan ternyata dan itu diperintah oleh Kapolresnya, dan ternyata dia sekarang dimasalahkan, bahkan kalau tidak salah diberhentikan secara tidak hormat kalau tidak salah ya. Saya rasa yang begini ini masalah kita sekarang, apakah yang begini ini menunggu dan atau harus menunggu direction dari presiden untuk ditangani oleh menteri-menteri yang memiliki kaitan langsung dengan soal-soal kayak begini nih? Ataukah misalnya Natalius misalnya, sekarang kirim orang, karena dia Menteri Hak Asasi Manusia kan, ini kan soal pelanggaran terhadap hak asasi manusia, atau setidaknya ada hal yang di dalam konteks hak asasi manusia yang rusak di situ. Bisa nggak sekarang dikirim orang untuk cek kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, supaya beres. Kalau tidak, kita jadi apa ya, kan menurut saya yang saya mengerti dari kehendak Pak Prabowo presiden ini untuk melindungi rakyat miskin dan segala mengatakan bahwa kita ini berkuasa karena rakyat, kekuasaan tidak digunakan untuk kekuasaan digunakan untuk rakyat, ya termasuk di dalamnya melindungi orang-orang dari tindak tanduk penegakan hukum yang kayak begini. Nah karena itu, saya mengerti sampai dengan jam ini belum ada instruksi kunci
dari presiden tentang atau briefing khusus dari presiden atau instruksi yang spesifik dari presiden, misalnya kepada Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hak Asasi Manusia, Anda begini, sebut saja sampai dengan ini soal-soal seperti itu belum ada di meja presiden. Tetapi haruskah itu menunggu instruksi dari presiden? Menurut saya tidak. Tidak. Cukup sudah, walaupun tidak ada direction kunci dari presiden secara tertulis di meja kebijakan presiden, tetapi cukup sudah apa yang beliau sampaikan di dalam pidato di pelantikan itu cukup menjadi preferensi untuk menteri-menterinya bertindak. Tidak perlu tunggu A, tunggu B, tunggu segala macam. Kalau begitu-begitu ya tidak bisa kerja. Tapi cukup mengenal instruksi presiden atau visi presiden, misi presiden, dan bergerak di misi itu karena dialah penanggung jawab. Menurut saya ini mesti segera dapat dilakukan. Saya membayangkan dan saya rasa kita, bahkan di satu hari kita mesti mendiskusikannya lebih konkret misalnya. Dengan bukan segala hormat kita, tapi demi hukum, demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang agar beres, saya atau begini, Hasto boleh saja PDIP dan dia sekjen PDIP. Tapi perlakuan dia pada waktu diperiksa di mahkamah di KPK bagi saya tidak fair. Bagi saya nggak fair. Dia datang, dibiarkan di ruang begitu besar, begitu lama, sampai sekian jam, baru diperiksa. Bagi saya tidak. Untuk hal-hal seperti itulah, kalau kita tracking sejarah human rights, kita tracking sejarah constitutionalism, kita menemukan ada yang disebut dengan habeas corpus act, abang tahu, 1679. Untuk yang begitu-gitu kan, yang dipotong-potong itu. Kesewenang-wenangan kayak begini. Jadi, dalam kasus kita ini, kan berkali-kali kita temukan tuh. Ada satu kemarin, ibu guru honorer di Kendari kalau tidak salah. Di Konawe Selatan gitu. Apa yang begini kita mesti tunggu. Tapi di atas itu semua, kita mesti dapat mengidentifikasi bahwa problem terbesar dari semua itu, atau semua soal-soal itu terjadi, karena KUHP kita bahlul. KUHP kita terlalu besar menyediakan ruang atau memiliki kelemahan yang dengan kelemahan itu memungkinkan ada diskresi-diskresi atau tindakan-tindakan dalam tanda petik arbitrer. Bisa enggak ini yang begini-begini ini minggu depan keluar perpu beres? Bisa enggak? Ada begitu banyak soal. Karena kalau kita, Mas Ade, Bang, ya mungkin ya kita ada ini. Tapi bagaimana dengan adik saudara-saudara kita di kampung-kampung sana yang tidak mengerti hukum dan segala macam dan segala. Bapak-bapak, saudara-saudara kita yang kecil-kecil yang ada di lorong-lorong itu yang tidak mengerti hukum gitu. Beranikah kita berhipotesa dan kita yakin bahwa yang begitu-begitu tidak akan menimpa mereka? Tapi kalau tuh kita berani itu, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita bangun tatanan. Bernegara itu bangun tatanan. Nah, dan kita cek semuanya, begitu caranya. Semua loophole ini segera ditutup. Menurut saya, kalau mau, minggu depan, Senin depan, keluar perpu. Benahi KUHP. Perpu tentang KUHP yang bolong-bolong itu ditutup semua. Supaya jangan, kira-kira, bukan mungkin tidak akan ada lagi, tapi rasanya semua loophole yang memungkinkan tindakan-tindakan diskresioner yang bersifat arbitrary itu bisa ditutup, maka tutuplah segera dengan misalnya buat perpu itu. Karena sekali lagi, kita boleh berbeda pendapat, berbuat haluan politik dengan Hasto misalnya, tetapi cara memperlakukan Hasto di dalam pemeriksaan itu, untuk alasan apapun, itu tetap tidak bisa diterima akal sehat. Perpu presiden. Nah gitu, tentu saja bukan presiden yang nulis kan itu, tapi pembantu-pembantu yang nulis gitu ya. Itu aja dibenahi dan saya rasa itu segera dapat dilakukan, segera terlihat bahwa tidak akan ada paradoks. Sebab kalau misalnya kan presiden tidak bekerja sendiri itu melalui pembantu-pembantu kita tahu semua itu. Nah yang begini-begini kan tidak mungkin dilakukan oleh presiden, ya pembantu-pembantunya yang akan melakukan gitu ya. Jadi supaya jangan orang mengatakan ada paradoks dalam kabinet ini, maka antara bicara dengan tindakan itu berbeda, maka segera lakukan pembantu-pembantunya segera menaruh di atas meja presiden, datang kepada presiden, ini loh Pak, kira-kira begini, demi apa yang Bapak bilang dengan
bangsa ini kita bangun atau bangsa ini, negara ini dibangun atas kemauan rakyat, atas kedaulatan rakyat dan seterusnya. Begitu menurut saya cara menerjemahkan apa yang ia impikan itu. Sebab kalau tidak, kita pidato terus, tapi kalau kuhapnya kayak begini, tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan mendapatkan tatanan dengan tatanan yang civilized, tatanan yang humanis kalau tidak diikuti dengan konsolidasi pada tataran, pada aturan. Nah, kita tahu semua nih, orang-orang yang belajar tata negara ini paham semua tuh. Begitu potong itu kesewenang-wenangan raja, bikin petition of right. Begitu potong kesewenang-wenangan raja, bikin bill of right dan segala macam. Bikin itu habeas corpus act dan segala macam. Itu yang mesti kita lakukan. Dan menurut saya kalau itu bisa dilakukan dalam waktu, dan menurut saya itu tidak terlalu susah untuk dibikin. Jangan tunggu nanti rapat bola balik DPR, cerita panjang sana tuh. Tulis. Ini loh Pak Presiden, ini begini, kasih di situ dan tekan. Go. Debat berikut. Karena kita dedikasikan untuk mempromosikan kemanusiaan atau memproteksi kemanusiaan. Menurut saya itu yang mesti dilakukan. Di atas semuanya, ya saya berharap, saya tidak punya ekspektasi lain kecuali melihat bentuk kabinet yang disebut besar ini. Menurut saya ini merupakan respon konkret terhadap masalah-masalah yang beliau identifikasi penting dan harus ditangani, sehingga tidak ada cara lain kecuali mesti tambah tambah badan atau dapat kementerian itu. Cuman itu sekali lagi menurut saya ya para menteri yang apalagi yang baru itu perlu kenal betul dan ya berani melakukan tindakan tanpa menunggu direction dari presiden. Kan toh visinya jelas, apa yang dia mau jelas, jadi tinggal diterjemahkan saja di dalam aturan, dalam tindakan-tindakan. Di beberapa hal tidak memerlukan melandasan hukum yang baru, tetapi sudah bisa dilakukan. Misalnya itu tadi, yang apa yang terjadi di NTT, apa terjadi di Konawe, saya rasa itu bisa dilakukan gitu. Termasuk kasus-kasus yang sampai kemarin supaya tidak lagi terulang kasus-kasus seperti yang di Cirebon itu dan segala. Ini kan semua berasal dan berakar atau merupakan akibat dari lemahnya KUHAP. Nah, tapi saya tidak tahu apakah ini diidentifikasi oleh pembantu-pembantu Pak Presiden di hari-hari ini, di saat ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi menurut saya menteri-menteri yang baru-baru di bidang-bidang yang saya sebut tadi, saya rasa perlu memang segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Presiden ini bicara dan tindakannya itu dia senafas. Sebab kalau tidak, nanti jangan-jangan orang mengatakan ini ada paradoks lagi gitu. Kalau tadi setelah paradoks sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden masih ada paradoks lagi karena ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan yang dilaksanakan gitu ya. Dan saya rasa menteri-menteri harus pastikan bahwa paradoks itu tidak ada. Dengan cara ya itu tadi gitu ya. Dan dari titik itu ya saya setuju apa misalnya tadi dibilang oleh Henry bahwa ya ada beberapa tadi yang Henry bilang salah satu menteri yang menggunakan kop surat, nama surat itu untuk kepentingan dan tanda petik bukan kepentingan kementerian, saya rasa itu perlu dikenali karena begini Bang Karni. Pada waktu perdebatan tentang pasal 17 ini di BPU PKI pada waktu itu, tahun 65, Bung Hatta bilang menteri itu bukan kepala departemen, bukan kepala administrasi, dia itu pemimpin yang dengannya memberikan panutan. Itu Bung Hatta pada waktu perdebatan tanggal 15 Mei 1945 utus pasal 17 itu. Menteri itu bukan sekedar kepala departemen, dia bukan pimpinan administrasi, tapi dia adalah pemimpin politik yang darinya memberikan panduan, memberikan arah, memberikan teladan, memberikan contoh. Nah pada titik itu saya rasa memang beralasan untuk melihat soal yang tadi Hensat bilang tadi sebagai bukan soal biasa-biasa saja, tapi itu suatu soal luar biasa. Apalagi diletakkan dalam kerangka pidato Pak Presiden yang begitu hebat.